Baiklah, isi kepala saya itu sangat kompleks. Dia itu berpikirnya detail dan dia berpikirnya panjang. Jadi kalau kamu yang nggak suka yang ribet-ribet, kamu sangat tidak cocok. Saya akan membahas bagaimana menuntaskan wajah berminyak dengan cara yang sangat aneh dan tidak wajar. Dan kamu bebas menolak, tidak setuju, itu sangat tidak mengapa. Saya mengerti, tapi di pikiran saya kulit yang berminyak itu luar biasa, butuh ketelitian, kesabaran, dan coba-coba skincare yang cukup banyak. Oke, kita akan mulai. Menurut saya ada dua konsep yang harus kamu mengerti. Yang pertama, kulit yang berminyak itu, jangan pikirkan bagaimana caranya menghentikan minyak, tapi pikirkanlah bagaimana minyak itu bisa keluar. Mekanisme apa yang membuat dia cepat keluar di wajah kamu. Dan carilah skincare yang bisa menahan mekanisme berminyak itu. Jelimet nggak tuh? Kalau kamu ingin segera bertobat dari video ini, silakan tekan tombol keluarnya. Oke. Selanjutnya, yang kedua, kamu harus memakai skincare yang tidak berlebihan, tidak terlalu pekat, dan tidak terlalu lembab. Bayangkan, tidak berlebihan, tidak terlalu pekat, dan tidak terlalu lembab. Untuk menyesuaikan kadarnya, jangan sampai dia tertutup dan akhirnya dia memproduksi lagi. Mateng gak lu? Makanya saya benci banget ngebahas topik ini. Tapi karena banyak banget kamu minta, ini saya kasih. Bam! Saya punya cara pandang yang berbeda dengan industri. Saya sangat berbeda dan saya kadang-kadang mikir memang ngaco, suka nyeleneh gitu ya. Saya berpikir gini, saya tidak suka dengan mekanisme iklan di skincare yang bilang ini adalah oil control. Kamu pakai toner ini, kamu pakai facial wash ini, kamu bisa mengontrol minyak. Bagaimana cara mereka mengontrol minyak? Biasanya mereka dengan membersihkan minyak, dengan membuat muka kamu sekesat-kesatnya bagaikan muka kamu itu adalah piring. Ya, industri itu kadang-kadang memperlakukan muka kita kayak piring. Seakan-akan kalau kesat itu minyak itu bakal tidak akan kembali lagi. Masalahnya bukan di situ. Kapan facial wash itu disebut baik? Kapan toner itu disebut baik buat kamu? Kalau menurut pendapat saya, sudah 1 jam kamu pakai si skincare facial wash dan toner itu, benar-benar kadar minyaknya menurun, benar-benar tidak keluar berlebihan lagi. Ingat, 1 jam. Kamu bisa bayangkan, berarti tidak serta-merta yang benar-benar bersih di awal, hilang muka kamu di awal, itu setelah 1 jam itu berhasil. Banyaknya tidak, banyaknya gagal. Nah, saya akan mengatakan, jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ada 2, yaitu facial wash yang tidak terlalu lembut dan bersih. Saya berbeda lah dengan muka yang normal dan kering ya. Yang kusam kemarin saya bilang yang lembut dan bersih. Yang ini tidak terlalu lembut tapi bersih. Dan juga nih, mekanisme saya berbeda. Saya pakainya hydrating toner. Saya tidak pakai oil control toner. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nanti saya jelaskan. Jadi muka itu benar-benar butuh suatu keseimbangan. Apa artinya? Keseimbangannya itu adalah begitu muka kamu dibersihkan dengan tidak terlalu kasar ya, dia tetap lembut dan bersih, dia butuh sesuatu yang membuat dia nyaman. Jadi kamu harus bilang ke kulit wajah kamu, "Hey wajah, kamu tuh bersih tapi tetap lembab loh. Jadi tolong tahan minyak di dalamnya." Ini saya nggak ngomongin masalah biologis yang rumit ya, saya ingin mencernakan ke kamunya supaya lebih gampang. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu? Saya bilang tahan si minyaknya karena saya pakaikan hydrating toner. Jadi tidak saya keringkan lagi dengan oil control toner. Ini yang sangat saya berbeda dengan industri. Kamu boleh cek banyak banget lah, terutama untuk skincare yang dibilangnya itu skincare remaja. Oke, kita mulai. Untuk facial washnya, saya termasuk rekomendasikan kamu adalah dari Senka. Kamu boleh pakai yang biasa atau juga pakai yang fresh anti shine. Itu bebas-bebas aja.
Oke, menurut pendapat saya Senka itu cocok untuk kulit kombinasi dan kulit berminyak. Dia lembut, tidak bikin muka keset, tapi termasuk yang bersih. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar banyak keluar si minyak dan sebumnya itu, dan kamu benar-benar sesuatu yang bikin lebih bersih, kamu bisa pakai L'Oreal White Perfect. Oke, L'Oreal White Perfect Extraordinary Whip. Ini termasuk yang bagus, dan dia juga ada kelebihannya, yaitu dengan membuat muka kamu lebih cerah. Itu pengalaman saya, dia bikin muka kamu lebih cerah. Selanjutnya ada apa lagi? Ini sudah saya bilang di video yang muka kusam juga. Aduh, ada yang jatuh. Sorry. Ini adalah yang pink. Pink Cleansing Foam. Pink Cleansing Foam. Oke, ini adalah yang Pink Cleansing Foam. Ini juga termasuk yang bagus untuk kulit kombinasi dan berminyak. Apalagi, kalau memang kamu budgetnya kurang, kamu bisa pakai yang Viva Spirulina. Tapi untuk kulit berminyak, biasanya kamu harus pakai kapas. Jadi jangan pakai tangan aja. Kalau yang muka normal dan kering, kamu boleh pakai tangan kalau nggak terlalu kotor. Tapi kalau yang berminyak, biasanya kamu memang sebaiknya memakai kapas. Jadi saya sudah memberikan alternatif lagi buat kamu. Kalau misalnya kamu kurang pilihannya, saya bisa kasih kamu pilihan, yaitu dari Hada Labo yang Hyaluronic Acid Ultimate Moisturizing. Oke, jelas ya. Saya justru pilihnya yang nggak kasar, tapi saya pilihnya yang Ultimate Moisturizing. Karena menurut pendapat saya, Hada Labo itu akhirnya memang agak-agak keset-keset dikit gitu. Jadi dia bersih tapi agak keset-keset gitu. Jadi itu menurut pendapat saya cocok untuk menjaga kelembaban kulit kamu dan juga tetap bersih. Kita akan lanjut ke tonernya, oke? Baiklah, saya termasuk yang bersedih untuk kamu yang tipikal kulit berminyak. Kenapa saya bersedih? Karena memang susah. Dan saya aja yang kulit kombinasi di area sekitar hidung ini sudah kesusahan, dari mulai facial washnya sampai moisturizernya. Aduhai, itu bener-bener bikin susah lah ya intinya. Baik, saya punya konsep kayak gini. Saya akan pakai setelah facial wash yang agak lembut, bukan yang lembut dan sangat bersih seperti muka yang normal dan kering. Saya bilang cukup agak lembut dan bersih. Lalu saya lanjutkan dengan hydrating toner. Kenapa saya bukan pakaikan oil control toner atau exfoliating toner? Karena saya ingin bilang ke badan saya, ke mekanisme tubuh saya, bahwa cukup kamu sudah saya hidrasi, jangan kamu keluarkan lagi minyak berlebih untuk menyeimbangkan kelembapan di wajah. Jadi saya berusaha menyetop mekanismenya. Saya tidak menyetop mereka di awal dengan langsung begitu muka kamu berminyak, kamu cuci muka sebersih-bersihnya, kamu pakaikan oil control toner, terasa stop, padahal sejam berikutnya itu dia luber lagi. Nah, itu yang sangat saya hindari. Saya biasanya tetap pakai simple. Untuk hydrating toner ini saya pakai simple. Jadi saya biarkan muka saya lembab dan basah dan terasa sejuk. Atau kalau misalnya kamu budgetnya pas-pasan, kamu bisa pakai Viva Face Tonic Spirulina ini. Oke, terus terang tidak banyak toner yang termasuk hydrating. Hydrating itu tidak banyak karena biasanya industri itu pengennya ada janji bahwa produknya itu lebih mencerahkan, memutihkan, atau istilahnya membersihkan pori-pori. Jadi lebih banyak itu. Untuk menghidrasi tidak banyak. Atau kamu juga bisa pakai yang Mustika Ratus Cargambir ini. Ini juga termasuk yang udah agak kering. Kalau misalnya lebih basah lagi banyak, tapi biasanya tonernya itu agak mahal. Contohnya misalnya dari Laneige, atau misalnya juga dari Nasivic, itu juga termasuk yang mahal-mahal. Tapi ada juga lah ya. Oke, kita akan lanjut ke essence-nya. Nah, essence-nya biasanya tetap saya sangat suka dengan memakaikan Simple Hydrating Booster. Simple Hydrating Booster ini justru saya tambahkan untuk melembabkan lagi. Tapi karena mungkin ini termasuk yang sulit dicari, jadi ya termasuk hukumnya sunnah aja lah ya. Lalu saya biasanya suka dengan memakai L'Oreal Revitalift. Saya suka memakai L'Oreal Revitalift untuk essence-nya. Nah, kenapa saya pilih L'Oreal Revitalift? Karena saya pikir dia cukup menyegarkan dan juga mengecilkan pori-pori dan juga mencegah minyak keluar berlebih. Biasanya dia itu saya pasangkan dengan Olay
Total Effect yang whip. Dia biasanya saya pasangkan dengan Total Effect yang whip. Jadi saya merasa oleh Total Effect yang whip, bukan oleh Total Effect yang biasa, itu punya kemampuan untuk menahan kadar minyak. Dan dia juga cukup membuat muka terlihat tidak glossy. Dia cukup terlihatnya apa ya, lembut putih gitu. Jadi lembut putih menahan minyak. Jadi menurut saya cocok. Tapi bukan yang oleh White Radiance. Terus terang, day cream ini juga penting karena jangan kamu kalau lagi berminyak fokus ke yang memutihkan atau brightening. Biasanya yang memutihkan itu sangat pekat kadarnya sehingga bikin kulit kamu tambah gerah. Jadi hindari yang memutihkan, yang brightening juga dihindari dulu ya. Nah, untuk serumnya justru menurut pendapat saya, kamu pilihnya jangan yang anti aging dulu. Jangan apa ya, kalau misalnya muka kamunya sudah mulai membaik ya oke lah kamu bisa pakai yang oleh Regeneris. Tapi kalau misalnya muka kamu ya cukup yang untuk mencerahkan atau mengurangi keriput atau segala macam, kamu cukup pakai yang serum oleh Total Effect ini aja. Oke, jadi jangan pakai yang White Radiance yang untuk memutihkan, jangan juga pakai oleh Regeneris, tapi kamu cukup pakai serumnya yang ini aja menurut pendapat saya. Atau kamu juga bisa pakai yang Hanasui Propolis, itu juga boleh menurut pendapat saya. Itu juga tidak gerah dan tidak membuat kadar minyak berlebih. Jadi day cream dan serumnya juga tidak banyak yang membantu kamu supaya mencegah menghentikan kadar minyak. Jadi saya pilihnya juga hati-hati. Jangan sampai si zatnya terlalu pekat dan gerah. Selanjutnya adalah moisturizernya. Moisturizernya juga terbatas. Moisturizernya juga nggak banyak. Hindari moisturizer yang terlalu pekat. Kamu tidak boleh overhydrating. Kamu jangan sampai si moisturizernya itu, kamu jangan sampai moisturizernya itu yang terlalu lembab, yang bener-bener kayak kamu suka pakai aloe vera tebel gitu. Atau misalnya kamu pakai moisturizer yang benar-benar thick, yang lembab dan terasa mengembang di wajah, tapi kamu pakainya cukup yang tipis-tipis. Kalau menurut pendapat saya, pertama kamu bisa pakai yang Sari Ayu yang ini, atau kamu bisa pakai juga Simple Hydrating Gel Cream yang ini. Ini cocok untuk kulit kombinasi dan berminyak. Jadi kamu terasanya tipis-tipis aja, tapi semalaman kamu bisa lembab. Oke, itu adalah tips dari saya. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk eksfoliasi wajah, karena biasanya berminyak itu nanti menimbulkan banyak tumpukan kulit mati di wajah. Jadi kamu bisa pakai yang kemarin saya sudah bilang, lactic acid, atau juga kalau kamu mau lebih keras lagi pakai yang AHA BHA, atau juga kamu bisa pakai AHA yang 7% dari COSRX. Jadi jangan lupa kamu eksfoliasi di wajah juga. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Saya capek dan habis nafas juga. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.